Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobe Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas buku kedua yang diterbitkan oleh penerbit Mai yang berjudul Sengkarut. Berbeda dengan buku pertama yang diterbitkan oleh penerbit Mai, yaitu Gagal Menjadi Manusia yang lebih ke novel. Sengkarut ini merupakan buku kuncer atau buku kumpulan cerita yang berisikan 6 cerita pendek yang ditulis oleh Ogawa Mimei untuk cerita Malaikat Permen Coklat, Suara Misterius yang ditulis oleh Natsume Soseki, Kursi Manusia dan Rumput Racun yang ditulis oleh Edogawa Ranpo, kemudian Lemon dan Di Bawah Pohon Sakura yang ditulis oleh Kaji Motojiro. Kalau kalian familiar dengan cerita klasik Jepang, mungkin kalian nggak akan asing dengan nama-nama berikut. Dan bener aja, nama-nama tadi berhasil menyajikan cerita-cerita pendek yang bagus dan absurd gitu. Absurd di sini dalam konteks positif ya. Beberapa cerita menurut gue out of the box dan contohnya di cerita Malaikat Permen Coklat, kita akan diajak untuk mengikuti gambar malaikat kecil dibungkus permen coklat dari mulai dia diciptakan di pabrik sampai akhirnya dia dibeli oleh konsumen. Aneh kan? Tapi gue tetap suka cerita satu itu. Tapi tetap walaupun nama-nama penyaji cerita di sini merupakan nama-nama besar, gue tetap kurang bisa terkoneksi ke beberapa cerita yang dihidangkan. Contohnya, untuk cerita Lemon dan Di Bawah Pohon Sakura, gue ngerasa kurang paham dan mungkin kurang cocok dan kurang bisa nangkep maksud dari cerita itu sendiri gitu. Kemudian untuk cerita Suara Misterius yang ditulis oleh Natsume Soseki, gue suka pembangunan ceritanya, lumayan bikin merinding juga, lumayan bikin penasaran apa sih suara misterius ini yang didengar oleh tokoh utamanya saat menjadi pasien di sebuah rumah sakit. Tapi setelah twistnya terungkap, gue kayak yang biasa aja gitu. Ternyata suara misterius tadi cuma itu gitu. Kalian akan tahu setelah baca ceritanya sih. Tapi gue tetap menghargai pembangunan tensi ceritanya di awal karena bikin takut. Bener-bener kita kayak jadi tokoh utama itu sendiri gitu. Kemudian untuk cerita Malaikat Permen Coklat, Kursi Manusia dan Rumput Racun, gue suka banget. Suka banget. Ini tipe-tipe cerita yang 10 dari 10 lah. Singkat, tapi kita sebagai pembaca berhasil tenggelam ke dalam cerita tersebut gitu. Untuk cerita Malaikat Permen Coklat sendiri adalah cerita yang ringan. Somehow ceritanya heartwarming banget. Bikin tenang lah, bikin kalem lah. Masih tetap absurd dan merupakan sebuah pembuka yang bagus untuk buku satu ini. Kemudian untuk cerita Rumput Racun, cukup literal sih. Kita akan mengikuti cerita dari tokoh utama yang mengetahui manfaat dari sebuah tumbuhan tak bernama, di mana ternyata tumbuhan ini merupakan bahan utama yang digunakan untuk menggugurkan kandungan di masa lalu sebelum teknologi medis berkembang. Tokoh utama hanya menceritakan pengetahuannya tersebut secara kasual ke seorang temannya, namun tanpa sengaja obrolan tersebut didengarkan oleh seorang wanita parubaya yang sedang hamil dan dalam kondisi ekonomi yang sulit gitu. Kemudian cerita berkembang dari sana, kalian bisa spekulasi lah, dan kalian bisa baca sendiri kalau udah punya bukunya. Kemudian untuk cerita favorit gue adalah cerita Kursi Manusia yang ditulis oleh Edogawa Ranpo. Untuk cerita satu ini kayaknya gue nggak akan ngebahas, karena gue ngerasa kalau gue ngejelasin cerita satu ini, walaupun cuma secuil, akan bersifat spoiler dan akan mengurangi kenikmatan kalian saat membacanya. Yang mau gue tekankan adalah cerita ini sakit jiwa banget. Tensinya dapet banget, ceritanya dibangun sedikit demi sedikit, tapi tetap solid dalam memberikan unsur horor di dalamnya. Sumpah, gue pengen banget ngejelasin kenapa cerita ini jadi cerita favorit gue.
Tapi lagi-lagi gue nggak bisa karena akan spoiler tadi. So ya, gue sangat ngerekomendasiin buku satu ini. Sebuah bacaan singkat yang keren banget, yang seru banget dan absurd banget, dan sedikit menakutkan tentunya. Dan karena ini buku kumpulan cerita, gue mau kalian untuk membaca sesuai urutan ceritanya. Jangan lompat-lompat, apalagi langsung baca cerita Kursi Manusia tadi. Karena menurut gue, cerita Kursi Manusia ini akan menjadi penutup dan klimaks yang sangat memuaskan dari Sengkarut. So ya, mungkin itu aja. Terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.